Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Getar Manca Buana. Kali ini saya akan membahas juga menceritakan mengenai the case of Spiritual Explorers, yang mana merupakan dalam hal ini kaitannya dengan filsafat hukum. Baik. Nah, jadi ceritanya atau kasus posisinya seperti ini. Pada suatu hari, terdapat organisasi amatir yang tertarik pada eksplorasi gua, yaitu Spiritual Society, yaitu melakukan sebuah eksplorasi dalam suatu gua batu kapur. Nah, saat mereka ini berada dalam gua tersebut, ternyata gua tersebut terjadi sebuah longsor yang ternyata menutup satu-satunya akses untuk keluar. Dan dalam gua tersebut terdapat 5 orang yang terjebak, yang sedang melakukan eksplorasi tersebut. Yang salah satunya bernama Roger Wetmore. Singkat cerita, banyak tim penyelamat yang berusaha menyelamatkan mereka. Penyelamat merasa sangat kesulitan untuk menyelamatkan mereka. Terbukti, terdapat 10 orang penyelamat yang akhirnya meninggal dunia dan terbunuh saat berusaha menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Roger Wetmore bersama 4 temannya lainnya, atau 4 rekan teman yang lainnya, ternyata tidak membawa perbekalan yang cukup banyak, yang bisa hingga mungkin tidak bisa bertahan lama. Di hari ke-20, mereka ternyata tidak sadar selama ini mereka membawa alat komunikasi yang dapat mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan tim penyelamat di luar. Hingga pada akhirnya terjadilah komunikasi antara mereka dengan tim penyelamat. Pertanyaan pertama yang mereka lontarkan kepada tim penyelamat adalah mereka bertanya, butuh berapa lama waktu lagi untuk mereka dapat dibebaskan? Tim penyelamat menjawab setidaknya butuh 10 hari untuk dapat menyelamatkan mereka. Pertanyaan kedua yang mereka ajukan adalah apakah dengan sisa perbekalan makanan yang mereka miliki, kira-kira mereka akan selamat atau tidak selama 10 hari ke depan. Dan tim penyelamat tersebut mengatakan bahwa kecil kemungkinan mereka dapat selamat. Lalu komunikasi mereka dengan tim penyelamat akhirnya terputus selama 8 jam. Setelah 8 jam tersebut, lalu akhirnya 5 orang explorer tersebut bertanya kembali kepada tim penyelamat. Apakah mereka bisa bertahan hidup apabila mereka memakan daging salah satu dari mereka? Namun tim penyelamat tidak menjawab sepatah kata apapun, hingga pada akhirnya Roger Wetmore di sana mendefinisikan dan juga akhirnya bermusyawarah dan mengatakan pada 4 rekan yang lainnya bahwa mereka akan melakukan undian siapa yang akan dibunuh dan akan dimakan secara bersama-sama untuk bertahan hidup. Namun sesaat sebelum undian itu dilakukan, Roger Wetmore akhirnya tiba-tiba menolak dirinya untuk dapat diikutsertakan dalam undian tersebut. Namun 4 rekannya tersebut tetap memaksa dan akhirnya Roger Wetmore terpilih untuk dibunuh dan dimakan secara bersama-sama oleh temannya. Akhirnya setelah mereka akhirnya dibebaskan gitu ya, diselamatkan oleh tim penyelamat, hanya ada 4 orang kecuali Roger Wetmore, dan akhirnya 4 orang ini dibawa ke pengadilan untuk dapat didakwa atas kasus pembunuhan. Akhirnya setelah mereka didakwa atas kasus pembunuhan, beberapa pendapat pun muncul di sana untuk mendefinisikan mengenai kejadian dan kasus yang terjadi ini. Yang pertama adalah Turpeni. Turpeni ini lebih menekankan bahwa mereka tetap harus dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan. Sebab secara bahasa undang-undang terkenal bahwa barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain dihukum mati. Nah, undang-undang ini tidak mengizinkan pengecualian apapun untuk diterapkan pada kasus ini. Namun, simpati kita mungkin akan mendorong kita untuk dapat mempertimbangkan situasi tragis yang sebelumnya mereka alami. Nah, pendekatan yang dilakukan yaitu mereka tetap dinyatakan melakukan pembunuhan. Namun nantinya, Turpeni berpendapat bahwa mereka dapat diajukan untuk mendapatkan gerasi. Dan pasti seharusnya diterima gerasi tersebut. Sebab hadir dari orang yang tahu tentang kasus ini. Prinsip gerasi ini lebih cocok diterapkan sebab dengan adanya gerasi akan mengurangi ketegasan dari hukum itu sendiri dalam kasus ini. Nah, prinsip gerasi eksekutif ini tampaknya sangat cocok untuk meringankan kerasnya hukum, dan dia mengusulkan kepada rekan-rekannya agar dapat mencontoh juri dan hakim pengadilan dan ikut serta dalam komunikasi yang telah mereka tujukan kepada ketua eksekutif. Jadi artinya nantinya Turpeni mengasumsikan bahwa beberapa bentuk gerasi akan diberikan kepada para terdakwa ini jika hal ini dilakukan, maka keadilan akan tetap ditegakkan tanpa mengurangi isi atau semangat undang-undang itu sendiri dan tanpa memberikan dorongan apapun bagi pengabaian hukum. Lalu pendapat kedua diberikan oleh Foster, di mana Foster ini berpendapat bahwa ia merasa tidak percaya kepada hal yang mengerikan
bahwa 4 orang tersebut perlu dihukum atas dasar pembunuhan. Bagi dia tidak percaya bahwa undang-undang saat itu memaksakan kesimpulan yang mengerikan bahwa orang-orang ini adalah pembunuh. Dia yakin sebaliknya, hal ini menyatakan bahwa tidak bersalah atas kejahatan apapun. Dia pun menyandarkan kesimpulan ini pada 2 dasar yang independen. Yang keduanya cukup untuk membenarkan pembebasan para terdakwa ini. Alasan pertama didasarkan pada premis mungkin menimbulkan pertentangan sampai premis tersebut diperiksa secara jujur. Dia berpandangan bahwa undang-undang yang berlaku atau hukum positif dari persemakmuran ini, termasuk semua undang-undang dan presidennya, tidak dapat diterapkan pada kasus ini. Dan bahwa kasus tersebut diatur oleh apa yang oleh para penulis kuno di Eropa dan Amerika disebut dengan hukum alam atau biasa kita kenal dengan hukum kontrak. Dia juga berpendapat bahwa suatu kasus dapat dihilangkan secara moral dari kekuatan tatanan hukum dan juga secara geografis. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa pada saat hidup Roger Wetmore diakhiri oleh terdakwa ini, yang mana mereka menggunakan bahasa kuno para penulis abad ke-19, bukan berada dalam keadaan masyarakat sipil pada umumnya, namun dalam keadaan alami. Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa hukum yang berlaku bagi mereka bukanlah hukum yang ditetapkan oleh persemakmuran ini, melainkan hukum yang berasal dari asas-asas yang sesuai dengan kondisi mereka itu sendiri. Dan Foster, dia pun tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa pada dasarnya berdasarkan prinsip-prinsip tersebut gitu ya, mereka tidak bersalah atas kejahatan apapun. Lalu pendapat selanjutnya yaitu dari Tating maksudnya. Nah, Tating ini berpendapat bahwa kurang masuk akal jika 4 orang ini tersebut harus dihukum mati kembali. Bahwa menurut Tating, sebelumnya saat proses penyelamatan dari gua tersebut itu menyebabkan 10 orang meninggal. Tadi kan telah disebutkan bahwa 10 orang akhirnya meninggal dikarenakan proses penyelamatan yang dilakukan untuk 4 orang ini. Namun pada akhirnya 4 orang ini dihukum hukuman mati. Nah, ini menurut Tating akhirnya menjadi sesuatu hal yang tidak logis begitu. Nah, apapun bahasanya yang boleh diterapkan dengan cara yang bertentangan dengan tujuannya. Salah satu tujuan undang-undang pidana adalah untuk memberikan efek jerat. Penerapan undang-undang yang menerapkan pembunuhan orang lain sebagai tindak pidana berdasarkan fakta-fakta khusus dalam kasus ini akan bertentangan dengan tujuan ini. Karena tidak mungkin untuk dipercaya bahwa isi hukum pidana dapat memberikan efek jerat terhadap orang-orang yang dihadapkan pada alternatif hukuman. Baik itu hukuman hidup ataupun hukuman mati. Alasan mengapa pengecualian ini dimasukkan ke dalam undang-undang menurut pengamatan Tating bahwa sama dengan alasan yang diterapkan untuk memberikan alasan pembelaan diri. Tating pun berpendapat bahwa apabila terdapat aturan bahwa memakan daging manusia adalah sesuatu hal yang dilarang, maka seharusnya 4 orang tersebut dihukum atas perbuatan atau kegiatan mereka memakan daging manusia, bukan lagi dihukum atas kegiatan mereka yaitu membunuh satu orang rekan temannya gitu. Lalu beralih pada pendapat selanjutnya yaitu pendapat Kin. Kin ini berpendapat bahwa jika dia dijadikan sebagai ketua eksekutif, maka dia akan melakukan tindakan dan mengambil tindakan yang lebih jauh daripada gerasi dibandingkan dengan permohonan yang diajukan kepadanya. Dia akan mengambil tindakan untuk memaafkan mereka karena ia merasa 4 orang tersebut sudah cukup menderita untuk membayar segala pelanggaran yang dilakukannya. Juga Kin mengkritisi pendapat Tupeni yang mengatakan bahwa apabila tidak dilakukan gerasi pada kasus ini, yang mana merupakan instruksi dari Hakim Agung, maka beberapa ketidakwajaran akan terjadi jika instruksi ini tidak diindahkan. Hal ini merupakan kerancuan fungsi-fungsi pemerintah dan juga kerancuan di mana lembaga peradilan harus menjadi pihak terakhir yang harus disalahkan. Dan akhirnya pendapat yang terakhir ini muncul dari seseorang yang bernama Hendy. Hendy ini berpendapat bahwa para terdakwa, yaitu 4 orang ini telah memakan Roger ini tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang salah, hingga seharusnya hukuman tersebut dikesampingkan saja. Pendekatan yang dilakukan oleh Hendy ini bersifat seruan populis, yang mana mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat yang perlu diakomodir. Hendy berpikir, maka Hendy pun dengan slogan dan juga pendekatan populis yang dia lakukan, Hendy berpikir bahwa mengapa kita harus menghukum, mengapa kita harus menentang apa yang diinginkan oleh 90% rakyat, padahal mereka jelas-jelas ingin orang-orang ini dibebaskan
Dan jika jelas tahu bahwa kepala eksekutif tidak akan memaafkan mereka, jadi dia memutuskan bahwa orang-orang ini harus dibebaskan seperti apa yang telah disebutkan. Dari kasus ini, pembelajaran yang saya dapat ambil bahwa ternyata ada beberapa cara pandang untuk memahami suatu teks undang-undang ataupun aturan norma secara baku dapat dilihat melalui beberapa sudut pandang. Sudut pandang ini dapat menjadikan hukum semakin lengkap sebab pandangan tersebut seringkali berbeda cara pendekatannya. Seperti kasus ini contohnya, nampak pertimbangan-pertimbangan dari setiap pendapat yang diberikan yang memuat dasar-dasar dari positivisme hukum yang mana memisahkan antara moral dan hukum. Namun ada juga yang tetap mengupayakan hukum dan moral tetap berjalan berkesinambungan, layaknya konsepsi hukum kodrat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya aturkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.